Siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik baru MTS Nur Saada. Bagaimana kabar Anda hari ini meskipun di masa pandemi ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke. Nah, meskipun dalam suasana pandemi dan maksama kita pada tahun ini diadakan secara daring, semoga tidak mengurangi rasa antusias kalian. Nah, anak-anak atau calon mahasiswa baru, untuk kegiatan hari ini ada 3 materi yang akan dilaksanakan secara live streaming dari ketiga pemateri, yaitu ada Pandang Sudrajat SE yang mengampu mata pelajaran IPS, ada Pak Zulfirman yang mengampu pelajaran baca tulis Quran, dan yang terakhir ada Bapak Acep Abdul Rosid yang mengajar materi fikih ya. Ini merupakan guru-guru senior yang ada di MTS Nur Saada. Semoga kalian nanti bisa berkenalan dengan guru-guru tersebut yang merupakan guru senior di MTS ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, yang pertama akan menyampaikan materi dimulai dari Pandang Sudrajat. Setelah beliau nanti akan ada Pak Zulfirman, dan yang terakhir itu ada Bapak Acep Abdul Rosid. Kepada Bapak Pandang sebagai pemateri pertama, saya persilakan untuk maju ke podium. Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih buat Pak Aang selaku wakil kepala sekolah, kepala madrasah bidang siswaan yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memberikan materi. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La nabiyya ba'dah. Adik-adik sekalian, peserta matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah, kalau di Diknas atau di Disdik biasa disebut dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau di madrasah matsama. Adik-adik sekalian, calon peserta didik di MTS Nur Saada, sebelum Bapak menyampaikan materi, yang materinya insya Allah kesadaran berbangsa dan bernegara. Perkenalan dulu, nama Bapak Endang Sudrajat Sarjana Ekonomi ya, yang insya Allah kalau di kelas nanti akan mengampu pelajaran mata pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Berarti nanti insya Allah mudah-mudahan pandemi segera berlalu, kita akan melakukan KBM, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Insya Allah kita bersama pandemi cepat berlalu. Demikian kita tetap semangat dalam menjalani hidup ini, jangan terlalu berikhtiar, ikuti prokes ya, protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari Dinas Kesehatan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Adik-adik sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, baik kita lanjut ke materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, kita sebagai bangsa yang hidup di suatu negara, dalam hal ini negara Republik Indonesia, kita harus senantiasa menjunjung tinggi hukum, ya, hukum, norma dan lain sebagainya. Di mana kita Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kemudian apa itu hukum? Ya, hukum adalah aturan yang harus kita tegakkan dan kita laksanakan. Ya, di mana hukum tersebut insya Allah dibuat untuk melindungi kita sebagai manusia itu sendiri. Ya, dengan hukum kita insya Allah akan merasa nyaman, ya, dalam bernegara, dalam berbangsa. Tanpa hukum kita akan merasa terancam. Kenapa demikian? Karena hukum itu sendiri dibuat memang seolah-olah untuk melindungi kita, ya.
jika saja hukum itu dilaksanakan dengan secara adil dan konsekuen. Ya, jadi tergantung juga kalau hukum itu dilaksanakan secara adil dan konsekuen tanpa pilih kasih, itu akan insya Allah akan melindungi kita sebagai warga negara di suatu negara. Ya, kalau ada yang beranggapan bahwa hukum dibuat untuk dilanggar, itu salah total. Ya, jangan ikuti. Ya, justru hukum dibuat untuk ditaati. Contoh kecil di dalam hukum itu, di jalan raya saja yang kita jumpai, contoh ya, mungkin ada sekalian kan biasa, walaupun itu sebenarnya tidak boleh karena kalian ini masih usia relatif remaja, di bawah umur, biasanya kalian mengendarai motor atau membawa motor itu sebenarnya tidak boleh. Namun demikian tetap tanpa kita sadari bahwa banyak di Indonesia ini anak-anak yang di bawah umur bisa mengendarai motor. Nah, maka dari itu bukan hanya sekedar bisa saja membawa motor atau mengendarai motor, tapi juga harus tahu hukum lalu lintas, aturan lalu lintas. Contohnya, kita bicara hukum, contoh yang kecil. Contoh hukum lalu lintas atau aturan lalu lintas di persimpangan lampu yang biasa orang Indonesia bilang lampu merah. Ya, padahal kalau istilah kerennya traffic jams ya, atau traffic light, traffic light. Nah, itu di sini ada hak dan kewajiban di situ. Ya, kalau ada sekalian sedang mengendarai motor kemudian ketemu dengan lampu merah, ya, kalau di Indonesia disebut lampu merah atau traffic light, itu antara dua, kewajiban atau hak. Jadi kita bicara bukan hak saja, tetapi kewajiban kita juga harus laksanakan. Misalkan saja ketika adik-adik bertemu dengan lampu sedang dalam posisi menyalanya merah, berarti adik-adik sekalian harus berhenti. Wajib hukumnya berhenti. Untuk apa? Untuk memberikan hak kepada yang lain yang saat itu di depan kita biasanya atau di pinggir kita, yang mereka itu kebagian lampunya hijau. Biarkan mereka lewat dengan damai, dengan tenang, tanpa diganggu. Ya, jangan pernah menyerobot. Nggak ada polisi ini. Nggak ada petugas ini. Jangan seperti itu. Itu namanya tidak sadar, ya, tidak sadar. Kenapa? Jadi jangan dilihat polisinya, jangan dilihat lampunya, karena emang lampu itu benda mati, ya, benda mati. Kalaupun kalian nyerobot juga ketika tidak ada mobil lain, misalkan menyerobot lampu merah, itu memang tidak akan ngejar itu lampu, ya. Dan kalau tidak ada polisi juga tidak akan ada yang ngejar. Tetapi bukan itu masalahnya. Kita bicara tentang hak dan kewajiban tadi. Ada hak orang lain ketika lampunya hijau dilanggar oleh kita. Karena kalau lampu merah itu kewajibannya kita berhenti. Biarkan yang berhak lewat itu adalah lampu hijau dulu. Sementara yang kuning menunggu, yang lampu kuning menunggu bagian. Begitu sebaliknya seterusnya. Ya, jadi jangan hanya meminta hak tanpa melaksanakan kewajiban. Salah satu contoh kecil itu yang terjadi di masyarakat, ya, biasa itu. Ya. Kemudian juga ada tamu datang ke suatu kampung, harus lapor 1 kali 24 jam. Itu lapor, ya, ke RT kalau mau nginap. Ya, kalau mau lama itu harusnya lapor, itu kewajiban. Jangan minta haknya doang. Ya, biasanya orang kita selalu hak-hak saja yang diminta, sementara kewajibannya dilupakan atau diabaikan. Nah, jangan sampai seperti itu. Ada sekalian, di sekolah pun demikian. Ya, ada aturan, ya, ada hak dan kewajiban. Hak Anda, hak adik-adik sekalian di sekolah itu, hak utama itu adalah menerima ilmu, ya, yang akan disampaikan oleh para guru yang berkualitas tentunya, yang profesional tentunya. Adik-adik berhak atas semua ilmu, ya, yang sudah dibagi-bagi tadi dalam pembelajaran. Kalau di SMP beda dengan di SD, ya, kalau di MTS beda dengan di MI. Bedanya apa? Biasanya walaupun ada beberapa sekolah SD dan MI yang sudah menerapkan sistem mapel, tapi pada umumnya SD itu dalam satu hari yang mengajar beberapa mapel itu adalah 1 orang, yakni wali kelas, ya. Jadi adik nanti akan bertemu di MTS itu atau di SMP itu berbeda. Jadi tiap satu mapel itu berbeda guru, ya. Jadi kalau di SD
adik-adik sekalian akan bertemu dengan satu orang guru dari pagi jam 7 sampai jam setengah 1, 12.30. Satu orang saja di kelas, ya jenuh kan? Ya, tapi emang itu kenyataannya. Nah, kalau di SMP atau di MTS, adik-adik sekalian akan bertemu dengan beberapa orang guru. Guru matematika, ini loh karakternya, ini loh sifatnya, ini loh orangnya, gantengnya, cantiknya, dan sebagainya. Itulah guru kamu. Selesai matematika, ganti lagi pelajaran bahasa Indonesia. Ini loh gurunya dan sebagainya. IPS, PKN dan sebagainya. Nah, hak adik-adik sekalian berarti menerima pelajaran ya atau pendidikan ya. Kemudian kewajiban adik-adik sekalian, kewajibannya apa? Kewajibannya adik-adik sekalian harus mengikuti satu, berseragam sekolah dengan baik, dengan rapi, ya, bertata krama, ya, adab sopan santun dijaga sebagai peserta didik, ya, dan lain-lain banyak lagi ya. Kemudian pihak sekolah juga berkewajiban menyampaikan materi, ya, bahwa guru tadi menyampaikan materi pelajaran atau pendidikan pada siswa-siswinya atau peserta didiknya, ya. Kewajiban lainnya juga banyak ya. Nanti juga adik-adik sekalian akan mengalaminya sendiri di sekolah. Ya, ini hanya sekedar namanya juga ta'aruf atau perkenalan ya. Sekilas dari Bapak, semoga hal yang sedikit ini bisa bermanfaat di kehidupan adik-adik sekalian, dan adik-adik sekalian juga bisa mengingat bahwa betapa pentingnya hukum dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sebagai warga negara Indonesia ada hukum kenegaraan. Sebagai orang yang beragama Islam juga ada hukum keagamaannya ya. Kalau di Islam itu ada hukum yang diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Dan begitupun agama-agama lain, pada Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu itu juga semuanya ada aturan tersendiri. Jadi hukum itu bukan hanya kenegaraan, tetapi juga di agama. Bahkan ada norma-norma hukum yang ada di kehidupan masyarakat tradisional, ya, hukum adat dan lain-lain sebagainya. Demikian, nanti lebih jelasnya, insya Allah kita berdoa bersama saja, mudah-mudahan COVID atau pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka, dan Bapak bisa menyampaikan materi lebih detail lagi, lebih nyaman lagi, tidak seperti ini melalui daring ya, jarak jauh. Jadi ini dirasa memang kurang begitu nyaman dibandingkan dengan langsung bertatap muka. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semata-mata itu kesalahan dari saya dan kebenaran datang dari Allah. Semoga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit dan tetap istiqomah merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian materi dari penyampaian Pak Anda Sudrajat. Sebelum ke penyampaian materi selanjutnya, yaitu dari Pak Zulfirman, Bapak minta kalian yang sedang menonton atau live, coba minta dulu klubnya. Selanjutnya ada penyampaian materi mengenai keagamaan. Satu yang akan disampaikan oleh Bapak M. Zulfirman sekaligus pembina OSIS MTS Nur Sadah. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amtana ala ibadihi wa bi rasulihi ala mab'uts rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang penuh rahmat Allah yang cerah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan dari sekolah
MTS Nursadah yaitu umat sama. Ya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian mendapatkan ridho dari Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para aulia, serta kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya banggakan adik-adik sekalian, mudah-mudahan Allah muliakan. Ada kesempatan hari ini jika saya selaku guru mata pelajaran PTI memperkenalkan diri. Ya, nama saya Muhammad Zulfirman. Saya sebagai pembina OSIS di MTS Nursadah dan insyaallah sebagai pemegang mata pelajaran baca tulis Al-Quran. Ya. Kemudian insyaallah juga nanti akidah halal. Ya, mudah-mudahan nanti kalaupun nanti tidak ada kegiatan tatap muka, tetapi tugas-tugas pasti kita akan sampaikan di saat daring. Jadi yang saya banggakan dan Allah muliakan, pada kesempatan di pagi hari ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan dan mengingatkan, ya, kita sama-sama belajar. Pada dasarnya insyaallah ya, di MTS Nursadah ini setiap harinya ketika normal dari sebelum ada pandemi ini, normal dulu tatap muka, setiap pagi diadakan sholat duha bareng, ya, sholat duha bersama, kita semua bareng-bareng duduk bareng di lapangan, ya. Ketika setelah selesai melaksanakan sholat duha, sedikit ada kultum dari saya dan nanti ada ustadz yang lain. Alhamdulillah kegiatan itu berjalan selama kurang lebih ada 2 tahun, ya, 2 periode, 2 angkatan. Tapi seiring waktu dengan adanya pandemi COVID-19, maka dari itu saya hanya mengingatkan saja dan akan memberikan tugas nanti ke depannya bahwa kegiatan sholat duha tidak dihentikan, akan tetapi tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Ya. Demi apa? Demi menjaga kita dari keafdalan atau keutamaan sholat duha. Insyaallah, ya, walaupun di rumah sholat duha kita insyaallah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sesuai dengan tema yang saya berikan, yaitu sesuai dengan arahan juga dari Kepala Sekolah MTS Nursadah bahwa memang kegiatan sholat duha harus tetap dilaksanakan. Walaupun masa pandemi ini tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Nanti akan saya kasih 1 lembaran, ya, 1 lembaran khusus itu jadwal kegiatan untuk khusus sholat duha. Diparaf atau ditandatangani oleh orang tua. Ya. Bagaimana dengan cara melaksanakannya dan pelaksanaannya seperti apa? Mungkin ada yang belum tahu, ada yang belum pernah melaksanakan sholat duha. Nah, pada saat ini saya akan coba mengupas bagaimana sholat duha itu. Ya, apa sih sholat duha itu? Bagaimana pelaksanaannya dan kapan waktunya? Begitu. Ya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan sholat duha itu apa. Ya, sholat duha adalah sholat sunat yang dilakukan minimal 2 rakaat pada saat terbitnya matahari sampai dengan waktu menjelang zuhur. Kalau kita jamkan, ya, gambarannya itu jam 7 sudah bisa sholat duha, sudah bisa mulai. Atau sebelum jam 7 sudah ada matahari, setengah 7 sudah ada matahari, ya, sudah terbit, sudah datang matahari, itu sudah bisa dilaksanakan, ya. Kemudian sampai dengan menjelang sholat zuhur, ya, bisa dengan jam 11, ya,
bisa jam 11 itu batasannya. Ya. Jadi ada yang mau melaksanakan sholat duha itu bisa jam 7 sampai dengan jam 11 waktu. Kemudian apa manfaat atau keuntungan? Ya, keuntungan sholat duha. Yang pertama, kalau kita melakukan sholat duha 2 rakaat minimal, Allah akan ibaratkan 360 kali bersedekah di hari itu. Ya. Jadi kalau ada melaksanakan 2 rakaat minimal nih di rumah, ya Allah akan ibaratkan gantikan dengan 360 kali bersedekah, ya di hari ini yang sudah dilakukan. Subhanallah, ya pahalanya subhanallah. Kemudian bisa lagi ada keuntungan melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Itu keuntungannya apa? Ya, keuntungannya adalah Allah akan cukupkan rezeki di hari itu. Ya, subhanallah. Kalau kita nggak punya uang, bingung ya, bingung nih siang ini makan apa gitu kan? Allah tidak akan tidur, Allah pasti melihat. Lakukan sholat duha dengan niat lillahi ta'ala, maka Allah akan mencukupkan rezeki di hari ini, insyaallah. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah itu bisa menghapuskan dosa. Ya, sholat duha itu bisa menghapuskan dosa. Ya. Jadi subhanallah, Allah telah siapkan beberapa keutamaan buat kita. Maka apalagi yang kita tunggu? Ya, cuma 2 rakaat salat sunat. Ya, subhanallah. Ya. Kemudian yang keempat, keutamaan yang keempat adalah Allah akan melancarkan rezeki dan memberikan rezeki yang halal dan berlimpah insyaallah. Ya. Dengan apa? Niat lillahi ta'ala. Ya. Kalau kita niatnya pengen sholat melaksanakan sholat duha, niatnya hanya untuk minta uang sama Allah, Allah tidak akan kasih. Niat kita harus lillahi ta'ala. Ya, begitu ada. Ada yang saya banggakan, Allah muliakan. Oleh karena itu, Bapak di sini mengajak kepada adik-adik sekalian untuk tetap melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat di rumah. Dan terlepas dari itu, sholat wajibnya wajib dilaksanakan di rumah. Ya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu wajib dilaksanakan. Karena apa? Percuma sholat sunat duha, tapi kalau sholat wajibnya ditinggalkan, maka tidak akan ada pahala buat dosa yang ada. Ya. Jadi saya mengajak kepada adik-adik sekali lagi, marilah kita sholat 5 waktu ditambah dengan sholat sunat duha atau sholat sunat tahajud. Insya Allah pada lain waktu, pada kesempatan yang akan datang, insya Allah saya akan mengupas bagaimana keutamaan sholat tahajud. Ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah semuanya mengampuni semua dosa-dosa kita, maafkan dosa-dosa kita, dan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zulfirman yang telah memberikan materi mengenai sholat duha, yang merupakan keutamaan sholat duha itu adalah beberapa macam, diantaranya diberikan kecerdasan dan itu rezeki yang melimpah. Ya. Selanjutnya, sebelum ke pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Acep Abdul Rosid, sebelumnya Bapak sekali lagi minta lotnya mana? Ya, semangat, tetap semangat ya. Meskipun
meskipun di masa seperti inilah ya, berbagai nggak enakan tatap muka bisa bertemu dengan kalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sekali lagi nanti di akhir kegiatan atau besok Bapak akan umumkan 3 peserta terbaik yang mengikuti proses matsama ini. Yang pertama, juara pertama atau misalnya ya juara pertama itu akan mendapatkan uang dari Bu Suci itu sebesar 150.000, juara kedua 100.000 dan juara ketiga itu ada 50.000. Ya, makanya ikuti kegiatan matsama ini sebaik-baiknya. Selain mendapatkan pengetahuan, juga akan mendapatkan tadi uang saku lah ya, buat kalian lumayan buat gantiin kuota dan gantiin pendaftaran. Oke, untuk mengefektifkan waktu, sekali lagi pemateri terakhir atas nama Bapak Abdul Rosid, insya Allah akan menyampaikan materi mengenai surat Al-Hasyr ayat 18, bagaimana kita dilahirkan sampai kita dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, kepada Ibu Dewan Guru dan segenap panitia matsama yang pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu bersama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan pandemi di tengah-tengah kita hingga kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita ada dalam naungan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian yang Allah muliakan, Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang tadi dibacakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah bagaimana keadaanmu esok hari. Bertakwalah, sungguhnya Allah Maha teliti atas apapun yang kalian kerjakan. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita ini hidup ada dalam 3 dimensi. 3 dimensi. Dimensi masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Gambarannya bagi kita mudah. Dulu atau beberapa hari yang lalu kalian masih di SD, berseragamkan putih merah. Itu masa lalu, dan hasilnya adalah hari ini. Hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, hasilnya adalah hari esok. Jadi 3 dimensi inilah yang akan senantiasa menjadi hal yang akan kita alami. Yang jadi persoalan adalah anak sekalian, ketika kita sering mengenang masa lalu, memberikan gambaran bahwa masa lalu itu sesuatu yang memang layaknya tidak dikenal, tidak diingat-ingat, ya, sekedar muhasabah mungkin boleh. Tapi kalau dikenang, diingat-ingat, disesali dan lain sebagainya, dalam Islam ini rupanya tidak diajarkan demikian. Hanya sebagai bahan muhasabah saja. Yang perlu kita lakukan adalah apa upaya yang harus dilakukan hari ini. Jadi selamat datang di MTS Nurul Sa'adah, dan di tempat inilah kalian akan menimba ilmu sebagaimana Allah wajibkan untuk kita semuanya, bahwa menuntut ilmu adalah fardu bagi segenap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan.
Baginda Rasul mengatakan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi laki-laki muslim atau perempuan yang muslim. Jadi anak sekalian yang Allah muliakan, yang menjadi fokus hari ini adalah lakukan apapun yang bisa kita lakukan hari ini. Berbuatlah yang terbaik untuk hari ini. Kalau kita sebagai seorang muslim sedikit memahami bahwa berbakti kepada orang tua adalah wajib, maka itu harus dilakukan. Mengkaji ilmu adalah wajib, maka itu harus dilakukan. Sholat, zakat, menghormati orang tua, menghormati guru adalah kewajiban, maka itu harus dilakukan. Jadi sudah bukan saatnya lagi kita berleha-leha. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan hari ini itu akan berbuah di hari esok. Dan jangan salah, sebagai seorang muslim fokusnya bukan esok hari esok. Karena sebenarnya esok hari itu belum tentu kita masih ada di dunia. Esok hari yang dimaksud dalam Al-Hasyr ayat 18 itu adalah kelak di yaumul akhir. Tetapi Allah memberikan gambaran kepada kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kebahagiaan di akhirat, tetapi jangan pernah melupakan bagianmu di dunia. Jadi boleh kalian mau cita-cita jadi dokter, jadi guru, jadi profesor, jadi apapun silahkan. Tapi untuk apa? Untuk menggapai kebahagiaan hakiki di yaumil akhir. Baik, anak sekalian yang Allah muliakan, sekedar gambaran dari perkenalan kita hari ini. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan berjumpa lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang membawa berkah. Pertemuan yang ketika kita ketemu nanti pandemi sudah nggak ada. Nah, ya, pandeminya sudah hilang. Allah sudah lenyapkan. Virus kecil yang bisa mencelakai banyak orang itu Allah yang ciptakan, Allah juga nanti akan lenyapkan. Mudah-mudahan sesegera mungkin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Ada nambah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Abdul Rasid yang telah menyampaikan materi mengenai surat Al-Asr ayat 18. Lebih jelasnya nanti ketika kalian ingin belajar agama lebih, itu bisa menghubungi Bapak Abdul Rasid, Bapak tadi Zulfirman dan yang lainnya. Insya Allah mereka itu merupakan guru-guru yang berkompeten di bidang keagamaan yang ada di MTS Nurul Saadah ini. Oke, sekali lagi anak-anakku, materi untuk hari ini dan besok itu tidak ada materi. Silakan nanti kalian ada lagi satu tugas, yaitu dari Google Chrome yang akan menampilkan beberapa materi mengenai hadroh. Bapak sudah upload di YouTube channelnya MTS Nurul Saadah untuk tahun ini. Kalau tahun kemarin itu ada channel Matas, bisa kalian lihat-lihat juga. Itu merupakan channel kakak-kakak kelas kalian yang sekarang kelas 8. Untuk kalian sekarang yang mau kelas 7, channelnya MTS Nurul Saadah. Silakan disubrek dulu, jangan lupa like, komen, dan share ya. Seperti itu. Untuk kelas 7B nanti jam 11, ingatin nanti jam 11 atau jam 1, jam 13 atau jam 1. Sorry, Bapak kita tunggu para panitia untuk pengumpulan tugasnya, yaitu kopi care bodas sama kopi liong bulan. Dragon Moon. Ya, sama satu lagi bawaan wajibnya itu ada tempat sampah ya, tempat sampah. Ya, sekian untuk hari ini. Yang belum nonton nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Sebentar lagi kita akan upload di YouTube channelnya MTS Nurul Saadah. Sekali lagi untuk besok ada pengumuman juara 1, juara 2 dan 3.
siapa peserta didik yang mengikuti secara sungguh-sungguh proses sama ini lumayan buat jajan seblak silalang ya. Terima kasih. Oke, perkenalkan ini namanya Bu Suci dulu ya, cikgu kita, karena ini proses taruh. Cikgu besar, Bu Suci, Pak Ilyas yang tadi, Pak Ilyas, ini Pak Ilyas. Ini mati. Mati benar, mati. Mati. Bener. Bener cuy. Udah. Not connect. Oh iya, ininya nih. Udah we. Udah we. Not connected. Bukan sinyal. Sinyal gitu kan. Gitu. Kenapa ini Bu dijeda cenah? Nah. Coba kamu aja sendiri. Oke. Sorry Hampura banget ini terjeda barusan. Karena proses taruh ini merupakan salah satu guru perempuan tersenior di sini. Ada Bu Suci Yunirowati, kalian akan belajar IPA nanti sama dia. Pak Ilyas, ada guru PJOK dan seni budaya. Tadi pemateri-pemateri sudah dan yang lainnya belum datang. Ya, tadi yang itu ada Pak Stephen Chun ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Udah ya, mana akhir itu?